Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum, jemaah Masjid At-Taubah yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat bersama di majlis-majlis ilmu seperti ini. Semoga seperti yang dikatakan Allah dalam hadis qudsi, tak satu pun kita yang merugi. Semoga semuanya mendapatkan ketenangan, ketentraman, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dan dibanggakan Allah di masyarakat atas. Dan mudah-mudahan di akhir perjumpaan kita Allah katakan kepada kita, qumu maghfuran lakum, berangkatlah kalian meninggalkan majlis dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya memang saya tadi dilarang oleh anak saya tidak pergi, tapi karena terumumkan, karena anak lagi tidak sehat, dua-duanya kurang sehat, saya kayaknya masih kurang sehat. Ya, semoga tambah sehat, karena baru pulang juga dari berantau 2 hari. Nah, tapi karena apa? Karena takut tuan-tuan kecewa dan dah terlanjur datang, saya tidak datang. InsyaAllah tidak lama sampai selesai, InsyaAllah ta'ala. Sampai pun kitab tertinggal tadi, ya, terpaksa pakai kitabnya Syekh, Google dipinjam dulu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghasung kita untuk menambah ilmu dan selalu berada di majlis-majlis yang mengingatkan kita dan mengokohkan kita untuk senantiasa istiqamah. Kaum muslimin, pada pertemuan yang lalu saya selesai dengan babul istiqamah, bahwasanya orang istiqamah itu adalah yang senantiasa berusaha tegar, sabar, kokoh, kuat di atas kebenaran. Bukan berarti tidak pernah tersalah, bukan berarti tidak pernah berdosa. Sebab kalau kita tidak pernah bersalah, tak pernah berdosa, jadi nabi kita. Tetapi saddidu wa qaribu, artinya berusaha di atas kebenaran dan mendekati kebenaran. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Mudah-mudahan Allah kuatkan. Disitulah letaknya iman yang fluktuatif, yang sering naik dan turun, dan di situ pula Allah membedakan derajat di antara kita, siapa yang paling istiqamah dan siapa yang berada di bawahnya, dan siapa yang lemah di antara kita. Mudah-mudahan kita orang yang punya azam yang kuat untuk senantiasa menjadi yang terbaik, karena kita diberikan kebaikan, diberikan keburukan untuk diuji. Siapa di antara kita yang ahsan amalah, yang paling baik amalannya, dia bukan hanya sekedar banyak, tapi paling baik amalannya. Ahsan itu ditandai dengan keikhlasan yang utuh dan dengan ilmu yang sahih. Ikhlas
yang benar-benar murni karena Allah, kemudian didukung dengan ilmu yang sahih. Karena baru dikatakan salih bila ikhlas dan di atas jalan yang benar. Dan benar itu tidak relatif seperti kata sebagian besar kita. Benar itu ada barometernya, ada indikatornya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sudah mengajarkan baik secara garis besar maupun secara garis kecil, ya, dan detailnya. Jadi petunjuk teknis dan pelaksanaan sudah ada. Nah, bila ada yang di luar itu kita kembalikan. Bila ada memang berakar dari keduanya, berarti diterima. Tapi kalau akarnya tidak ada, maka kita katakan ini tidak ada hubungannya dengan Islam atau agama Islam. Karena agama ini sudah sempurna sejak Nabi SAW dimangkatkan atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin, selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullah lanjutkan dengan babu at-tafakkur fi 'azimi makhluqatillah taala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umuriha wa taqsirin nafsi wa tahdzibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Bab tentang berfikir atau memikirkan fi 'azimi makhluqatillah, memikirkan betapa besarnya makhluk-makhluk ciptaan Allah taala, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit, bumi, siang, malam, daratan, lautan, hutan, dan padang pasir, dan segala yang Allah ciptakan sangat besar. Kita saja yang menemukan dianggap besar. Misalnya ada orang menemukan cadangan minyak bumi, ya, di laut itu, Masya Allah, hebatnya. Dan laut dia bisa menemukan minyak, hebatnya. Sering kita lupa karena memujinya, lupa memuji yang maha mencipta. Ini sedikit yang kita ketahui, hanya menemukan. Hebat kan? Ya, menemukan, bisa nambang minyak di Alaska, ya tak? Hebat sekali menurut kita, subhanallah. Tapi mereka lupa bahwa itu sebagian kecil dari ciptaan Allah yang besar-besar ini. Ada orang bisa mengambil tenaga surya, bukan para Ahmad Surya, ya, tenaga surya, tenaga matahari, untuk memanaskan air, untuk mengambil energi. Kita katakan Masya Allah super canggih, ya tak? Padahal itu hanya mengambil sebagian dari sebagian energi yang Allah berikan di alam ini. Nah, sekarang kita, Imam An-Nawawi ingin ngajak kita, jangan hanya sekedar berpikir tentang kehebatan orang yang menemukannya, ya, hamba-hamba yang menemukan sebagian kecil dari besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa fana'id dunya, dan juga berpikir tentang dunia ini hanya fana, tidak baqa, tidak kekal, dia fana. Kalau demikian berarti kita tidak boleh terlalu berambisi di atas dunia ini, berambisi untuk berkuasa cepat habis, ya tak? Habis masa jabatan, ada kuasa lagi? Ya enggak. Nak berambisi untuk menumpuk kekayaan, yang kita makan hanya nasi sepinggan, 2 pinggan, selebihnya untuk untuk infak lah. Kalau infak bagus itu. Nah, seperti tadi, Masya Allah, jemaah Taubah ini Masya Allah terkenal di dunia, ya, terkenal di dunia. Antum lihat nanti jemaah Taubah, antum ada di Amerika, tulis jemaah Masjid At-Taubah, terkenal. Iya, kampung saya pun terkenal di dunia, Pak. Apa tengok nanti Muara Jalai, ketemu nanti itu. Coba ketik, tak percaya. Jadi kita ada terkenal, alhamdulillah. Makin terkenal di dunia ini kecil, bagusnya kita terkenal di langit. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan terkenal di langit, bahwa jemaah Taubah setiap ada gerakan infak selalu nomor 1. Tidak apa nomor 1, ABC, tidak masalah. Kan ada A, B,
ABC. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya dunia ini fana. Dipikirkan, kalau ini terpikir oleh kita, dunia ini fana, untuk apa berkuasa? Untuk apa menumpuk kekuasaan? Untuk apa menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya? Tak ada kita pikirkan untuk ke akhirat dan seterusnya. Kemudian wa ahwalil akhirah, dan berpikir pula bagaimana dahsyatnya hari akhirat itu. Allah sudah ceritakan dalam ayat-ayat bahwa hari akhirat itu, na'udzubillah, bahwa gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Coba bayangkan, gunung mana yang berat? Gunung daripada gedung-gedung bertingkat itu. Gunung lebih berat. Maka tidak usah bangga dengan Masya Allah, bisa membangun gedung 120 lantai. Misalnya Burj Khalifah sebagai gedung tertinggi di dunia, tapi kosong, tidak memikirkan akhirat. Ini tak berarti sama sekali. Tadi semalam kami berbincang ketika pulang dari Jakarta. Berarti nuklir ini besok tidak terpakai di hari menjelang kiamat. Saya bilang tidak. Makanya tidak usah bangga dengan nuklir, tidak terpakai. Besok HP yang pakai tidak ada sinyal lagi, tidak terpakai. Tidak usah canggih-canggih, Pak. Dengan coronanya berapa banyak pesawat yang tidak bisa jalan? Baru sedikit makhluk Allah yang Allah ciptakan. Jadi makanya kita tak boleh, seperti Allah katakan, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kamu tak pusat terkagum-kagum karena bolak-baliknya orang kafir di atas permukaan bumi ini. Mata'un qalil, kesenangan yang sangat sedikit, sangat sedikit. Makanya sekarang kaum muslimin, sebagian banyak dari kaum muslimin tak mau ngaji. Ngaji buat bantah ngajinya kan. Orang lah sibuk kalah kabulan, orang sibuk lah mengeksplorasi minyak bumi dan sebagainya. Saya katakan mereka adalah besok jadi sampah-sampah neraka kalau mereka tidak ngaji. Kalau tidak ngaji, orang kafir tidak ngaji kan? Berarti jadi apa? Sampah neraka. Orang Islam tidak ngaji, dia khawatir kaum muslimin dan muslimat. Ya kalau tidak ngaji gimana nambah iman? Kalau tidak nambah iman gimana nak mensolehkan amal? Kalau tidak soleh amal gimana mau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kita perlu ngaji ini. Kita perlu. Saya, antum, kita semua perlu saling mengingatkan. Karena kalau tidak saling mengingatkan, maka termasuk innal insana lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Ingat kaum muslimin, rugi dalam bahasa Al-Quran, al-khusran, al-khasirun, khasirat dunia wal akhirah, itu untuk orang siapa? Orang kafir. Kalau orang muslim tak boleh rugi. Orang muslim tak boleh rugi. Jadi yang merugi itu adalah orang kafir atau orang non. Ya, itu tak boleh bilang kafir ya. Ya, saya katakan perlu belajar bahasa yang baik ya. Orang-orang yang mengatakan tidak boleh membilang kafir. Kafir itu lebih elegan daripada ungkapan lain manapun. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, jadi memikirkan keadaan di akhirat. Oh, kalau di akhirat itu sangat dahsyat, sangat goncang, kita perlu perlindungan. Maka ingat salah satunya, ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Oh, kalau gitu saya tidak boleh, tak pernah ikut bersedekah. Harus selalu ikut, berapapun, sekalipun hanya dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Misalnya tadi saudara kita yang sakit, kita tidak bisa membantu, walaupun hanya Rp1.000 enggak ada, kita doakan semoga Allah syafahullahu syifaan ajilan. Kita bacakan, kita berlindung doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sedekah atau amar bil ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wasairi umuriha, dan segala urusan hari akhirat itu. Urusan hari akhirat itu kaum muslimin dan muslimat, kita tidak peduli lagi dengan ayah, tak peduli lagi dengan emak, tak peduli dengan istri, tak sayang lagi sama anak. Hari itu masing-masing punya urusan.
Makanya tidak boleh kita, oh anak saya hebat, anak saya habis Quran. Itu kita harapkan. Tetapi ingat, yang paling berharap, yang paling diharapkan itu adalah amal kita sendiri. Amal kita sendiri. Tapi kalau seandainya anak itu adalah bagian dari amal kita, kita yang didik, kita yang bina, kita yang tumbuhkan dengan baik, insya Allah bagian dari amal kita. Tapi bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipopularitaskan, bukan untuk dibanggakan, bukan diujubkan. Karena bagaimanapun orang tua bangga dan ikut bahagia ketika anak berhasil, tapi kalau jadi sebagai suatu ngeria, kalau tidak ada dia tidak jadi anak, kan ujub lagi. Dan seorang menjadi anak, si koha sekampung tidak ada sampai sekolah tinggi kecuali anak, habis lagi kau muslim, mudah habisnya. Makanya sedekah tu jangan sama diri sedekah sama Allah SWT supaya tidak habis. Wa taqsirin nafsi wa tahzibiha wa hamliha ala istiqamah. Kemudian memaksa jiwa itu, menggembleng jiwa itu, ya, memaksanya dan menggemblengnya, kemudian mengajaknya untuk istiqamah. Jadi jiwa ini harus diasah, harus digembleng, harus diajak, harus dipaksa. Ya, awalnya banyak godaan, pada musaji tapi tidak ikhlasnya, ya nak, lebih baik balik duma tapi tidak jual ikhlas. Duma tidak ikhlas, musaji tidak ikhlas, mana pilih? Mau saji lah. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak sedekah, tidak je ikhlas dah. Sedekah ikhlas, amal sedekah. Jadi paksa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Mungkin di awal-awal kita beribadah itu sulit, memang sulit dan gangguan banyak. Awal-awal istiqamah, dia syaitan akan ingatkan kita dengan segala kesalahan masa lalu kita. Kemudian dia takut-takuti kita, kalau ngaji banyak hukum tentu daknya. Kalau banyak hukum semakin banyak dosanya. Kan itu? Ya, semakin banyak hukum, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, sunnah, ini bid'ah. Akhirnya antum akan makin bingung dibuatnya. Betul, di awal-awal bingung. Karena bingung memilih mana pendapat nombor tu, buya ko, bulio buya ko, tidak bulio buya ko, sunnahnya ko, buya ko, bid'ah. Mana kan dikuatnya? Iya nak? Hah? Nya falo sama berbulu tapi pikiran tak sama kaum muslimin. Jadi bingung katanya, mau je ngaji lenya nolan tak ngaji tak bingung-bingung nak pay apa karaoke nak ada melagang lenya. Kini sajak ngaji ke lepaya adanya nyebuy aku boleh ada karaoke islami je akan payah kita jadinya kaum muslimin muslim. Itu kenapa bingung? Karena memang belum ketemu kaji yang sahih. Kalau sudah ketemu kaji yang sahih, kita begini aja. Nabi diutus sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah. Nah, kita cari hadisnya, sunnahnya, kita ikuti, selesai masalah sebenarnya. Cuman masalahnya kita enggak. Kalau dah buat contoh bezo joang lain. Ini bezo lain tak boleh? Tak boleh bezo? Lainnya kan? Contoh baju bezo je banyak. Lo mandang wang mak oncak baju lenya. Sudah itu mana dapat dia nya. Itu jadi cito lo kan. Sudah itu habis sudah itu. 3 hari dia. Sudah itu ndak nyala buat lo baju lo kan sabut je lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang dirahmati Allah SWT. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan banyak sekali ayat, tapi boleh pilihkan beberapa ayat di sini. Qala Allah Ta'ala, innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkarun. Dalam surat Saba ayat 46. Saya hanya ingatkan kalian dengan satu perkara. Ya Allah suruh ke Nabi SAW untuk katakan, saya ingatkan kalian satu perkara. Saya beri pelajaran kalian. Antaqumu lillahi masna wa furada. Kamu berdiri melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena berdiri ini bahasa Al-Quran kaum muslimin. Kata-kata qumu, waqtan antaqumu adalah menunjukkan keseriusan.
Sebagaimana seseorang kalau serius dia berdiri dia. Kalau cakap je kawan nak serius, lo duduk sedih tu tagak. Saya nak duduk dah je faham dia tak pakai tagak. Jadi serius. Ada orang serius berbicara sampai lama-lama. Tadi saya katakan, kadang orang kalau serius berbicara 3 jam berdiri tak capek dia. Demikian juga orang ketika serius beribadah 3 jam dah capek. Orang yang serius ngaji 3 jam ngaji, sepocong. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, dah capek. Saya bertemu dengan seorang veteran ya, naik haji waktu itu, orang dari Jawa. Dia bilang, kami kalau mendengar Soekarno itu kalau berpidato lapar hilang katanya. Coba bayangkan, awak mulai pidato mulai masih tak ada tu balik. Kalau lah boleh awak ceramah lalu nama kabau yang bila sudah. Tapi Pak Soekarno rahimahullah kalau berpidato 3 jam pidato, yang lapar jadi bukan kenyang, lupa lupa laparnya, sudah itu nyak makan lele orangnya. Tapi waktu ceramah itu hilang. Begitu berapi-apinya beliau. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini serius, karena mereka setiap kata yang disampaikannya serius. Beda dengan orang yang sekarang bicara tidak serius, orang juga semakin lama semakin poniak nongol deh. Apa kan diambil kan, apa dibiji gajinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi antaqumu lillah, kamu betul-betul berdiri karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menafsirkan maknanya adalah bahwa beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya inginkan, kalian mengerjakan segala sesuatu karena Allah. Baik mathna, yaitu dua-dua orang, artinya bersama orang lain, atau furada, atau masing-masing sendiri-sendiri. Thumma tatafakkaru, kemudian kalian berpikir. Kemudian kalian berpikir, apa yang kalian pikirkan? Ya, kalau antum berdiri termenung sendiri, berbicara tentang atau berpikir tentang, tadi dikatakan sesuai dengan judul bab, bagaimana besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Antum pikirkanlah, kita sejak dasi dalam kandungan ibu kita, dalam keadaan lemah dan lemah, dalam kegelapan, kok bisa hidup? Bisa hidup, belum bisa berbuat apa-apa. Allah yang letakkan kita fi qararin makin, di tempat yang kokoh, padahal ibu kita, tapi Allah ciptakan seorang ibu yang punya perasaan yang halus, yang tahan menahan beratnya beban. Kalau sempat laki-laki yang hamil banyak keguguran, ya, pastikan banyak keguguran. Ya, subhanallah, dalu emosi le pada perasaan. Nak cari cuba mana tahan amak atau ayam dukung anak? Amak, ibu yang tahan menggendong anak. Ayah bagak tapi tak tahan. Rupanya tahan itu bukan hanya di tenaga saja. Tahan itu bukan hanya di kekuatan kita, bukan hanya pada tenaga kaum muslimin. Maka ada yang mengatakan, apa dek ayah sejam gendong anak pegal-pegal, sedangkan ibu sehari semalam gendong anak tidak pegal-pegal. Dijawab oleh sebagian, karena ayah gendong anak pakai otot, atau pegal-pegal lah, nyotot pajadinnya. Kalau ibu gendong anak dengan hatinya, dalam hati, jadi tidak taso panik, itu tidak ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ini Allah yang ciptakan. Pikirkan itu. Kalau sempat, subhanallah, kalau ayah mengandung banyak yang keguguran. Asal itunya keguguran ngiwangi lah kayak winir, tau gedek kau nya. Iya kan itunya. Kalau istri kan jarang dia nuduh laki-laki begitu kan, toge dia abang banyak, ya, toge, dah ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hamil 9 bulan,
ya dalam keadaan lemah dan lemah. Makanya patutlah kenapa kita disuruh berbakti pada ibu 3 kali lipat daripada berbakti kepada ayah. Tapi jangan salah paham pula, pas taat ayah harus didahulukan dari ibu. Ngerti dirinya? Nya bezo dengan berbakti dengan taat. Kalau perintah, kalau bertentangan perintah ayah jamak, perintah siapa? Hah? Ayah kecuali suruh kau ke amak, itu tak boleh orang. Amak dia nyanyi, itu tak boleh. Nah, tapi kalau untuk perintah harus ayah didahulukan, dan ibu-ibu harus paham itu. Jangan dipaksa anak melawan ayahnya. Ayang lu tak pada dulu nang dek renyinya, itu jangan. Hilang segala kebaikan ibu tu nanti gara-gara mengadu domba anak dengan ayahnya. Ini banyak tu mak-mak tu, Masya Allah. Wah, kalian kau kadang kecil atau ya kalian ni kaum muslimin muslim ada kan ada. Nah, itu keikhlasan diuji. Gimana pula ayah ada otot lama sono. Kalau secara biologis ayah lebih lama mengandung daripada amak, sebab yang apa namanya yang jadi bahan yang akan dititipkan di rahim seorang ibu tu ada sama ayah selamanya. Kalau dia bawa yang tidak baik, rusaklah dia. Kalau dia beri makanan yang sehat dan halal, maka baik hasilnya. Jadi ayah sebenarnya sudah mengandung sejak sekarang, ya, nanti dititip sama ibu selama 9 bulan, jelas. Maka tanggung jawab tetap ada pada ayah. Kaum muslimin dan muslimat di rumah, fikirkan bagaimana Masya Allah tabarakallah Allah ciptakan segala sesuatu itu punya sirkulasinya, punya proses. Dan banyak antum perhatikan matahari, bulan dengan keteraturannya siang dan malam. Kadang siang lebih lama, malam lebih pendek, atau malam lebih panjang, siang lebih pendek. Dan ada yang 6 bulan siang terus, 6 bulan malam terus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini semuanya kekuasaan Allah. Kira-kira para ahli ingin tak menyamakan semua malam kita? Ingin tak mereka? Supaya sama-sama kojo, sama-sama lolo. Ada yang bisa? Tidak ada. Tidak ada yang bisa sampai hari ini kaum muslimin. Orang Indonesia termasuk tunduk dengan yang mereka sebut dengan hukum alam ini. Padahal ini adalah hukum Allah fil kaun. Tak bisa mereka menggeser, ya, menggeser bahawa malam untuk tahun ni kau buatlah jam 5 mulai, ya. Tahun depan jam 7. Pas waktu pemilu ngomong malam kena, dia sampai ngumumkan waktu malam, misalkan. Dan kaum muslimin, misal kan tengah malam umum. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi tidak bisa tetap malam seperti itu, siang seperti itu. Atau coba ulang, ubah nomo siang entorang sampai malam siang sampai malam sampai siang, tidak sampai gilo doang. Tidak bisa kaum muslimin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini semuanya tolong pikirkan. Thumma tatafakkaru. Nah, kalau diciptaannya seperti ini, kita percaya bila lapar ingin makan. Aduh, bebezo kan waktu lapar waktu makan sama, ya. Pagi lapar enggak? Sudah itu bila lah? Tingai sudah itu? Malam. Kan sama sudah? Kan sama sudah? Hah? Sampai berlimpik-limpik wak. Ada yang lapau jam 7, ada yang lapau jam 8. Hah? Ponek mau makan nek masak amak pun tahu nek masak, tapi Allah ciptakan kita serentak laparnya, serentak pula apa namanya makan tak ada serentak, tapi waktu lapar itu. Kaum muslimin dan muslimat, lihat lagi dalam tubuh kita. Kalau sampai tidak ada jeliu kalau waktu makan, tidak menjijan, salah paham. Ketika kita mengunyah, otomatis enzim-enzim yang dibutuhkan untuk melumat makanan otomatis. Tolong jangan bercita-cita yang dapat produk manusia mahal.
Jelas? Ya, langsung masuk makanan, keluar air liur, dan itu dibutuhkan untuk mencerna makanan. Itu semuanya siapa yang ciptakan? Allah SWT. Pikirkan itu kaum muslimin. Pikirkan. Nah, kalau seandainya antum bisa percaya dengan aturan ini yang sangat detail, ini sidik jari, sebanyak ini kita tak satu pun yang sama, padahal kecil kali, tak ada yang sama. Subhanallah. Jadi makanya tak ada kecuali kita akan ucapkan seperti ayat pada sebenarnya, subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Oleh itu, kalau ini berlaku pada setiap orang dan dia pikirkan dan dia percaya ada pencipta, dan wajib percaya karena tak ada sesuatu kecuali ada pencipta. Imam Abu Hanifah pernah diajak berdebat oleh orang ateis, ya, dan beliau harus menyeberang. Nah, mereka tidak yakin ada pencipta, segala sesuatu ada begitu saja. Oleh Imam Abu Hanifah sederhana, dia sengaja lambat sampai. Lalu ketika lambat sampai, apa kata orang itu? Kenapa lambat sampai? Takut ya katanya. Bukan, ketika saya mau menyeberang tidak ada kapal. Itu saya nunggu. Tiba-tiba datang aja kayu-kayu saling bertaut semua jadi kapal, baru saya numpang katanya. Kira-kira kata orang itu gimana? Mustahil. Anda tidak percaya dengan saya? Tidak mungkin katanya. Nah, Anda untuk sebuah kapal yang kecil, Anda bilang tak mungkin kecuali harus ada pembuatnya. Kenapa alam raya yang begitu besar ini Anda katakan tak ada penciptanya? Selesai perdebatan. Selesai perdebatan. Memang gampang sebenarnya berdebat sama orang-orang dapat ilmu itu kaum muslimin. Ya. Lain lagi dengan Imam subhanallah, dengan Imam, bukan Imam Syafi'i, siapa tadi mau saya katakan? Tadi Abu Hanifah rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada seorang dukun, seorang tukang sihir, mengaku mengetahui yang gaib. Dia katanya syekh. Di sana kan syekh sama aja, syekh juga kan, tukang sihir syekh juga. Jadi dia mengklaim, dan di channel dia ngaku, di punya televisi. Di televisi dia sering ngaku mengetahui yang gaib. Akhirnya Syekh bilang mustahil ada hamba yang tahu yang gaib. Akhirnya diajaklah berdebat sama orang tu. Orang tu ngajak berdebat, ya, Syekh. Lalu Syekh hadir. Ya tidak apa-apa berdebat untuk cari kebenaran. Saya juga pernah ditantang orang berdebat dari Aceh. Saya bilang silakan, mau debat di Aceh saya yang datang, saya tanggung ongkos saya. Tapi kalau debat di sini saya siapkan jemaahnya. Iya, ongkos dia saya yang tanggung. Tapi alhamdulillah karena dia ngajak bukan saya. Ya, ada muridnya yang bilang, guru saya jago debat, ayolah enggak apa-apa. Alhamdulillah seminggu setelah itu bilang, enggak mau guru saya, alhamdulillah saya tidak suka debat. Saya tidak suka debat. Jadi debat Syekh waktu itu, dia bilang, saya mau berdebat dengan Anda dengan dua syarat. Syarat pertama, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, syarat pertama, siapapun yang menang di antara kita mesti diikuti oleh yang kalah. Setuju katanya. Terus Syekh Al-Albani diam. Nah, orang itu bertanya, syarat kedua apa katanya? Anda kan tahu yang gaib. Anda tahu yang gaib. Tolong, syarat kedua apa kira-kira? Akhirnya tidak bisa dia jawab. Berarti selesai perdebatan kita katanya. Anda tidak bisa menjawab syarat yang dah selesai perdebatan. Karena sama dengan Syekh Ahmad Didat dulu diundang untuk juga berdebat di Iran, Teheran. Jadi beliau cerdas. Orang situ kan buka sendal itu di tempat masyhadnya, itu tempat suci bagi mereka, tidak boleh pakai sendal. Akhirnya saya masuk dengan mengepit kuda sendal di ketiaknya.
Syekh itu bilang, sendal jangan dibawa masuk katanya. Ya, kenapa dibawa masuk sendal? Jawaban Syekh, sebab dalam hadis Nabi SAW disebutkan orang Syiah itu suka nyuri sendal di masjid. Akhirnya siapa tanpa mereka tanpa mereka sadari, mereka bilang, "Woi, jangan macam-macam Anda. Di zaman Nabi tidak ada Syiah," katanya. Alhamdulillah, berarti ini agama baru. Selesai pula perdebatan. Ini memang cerdas-cerdas keluarga kaum muslimin muslimat. Jadi selesai debat. Ya, bahwa Syiah tidak ada di zaman Nabi SAW. Baru gara-gara dituduh curi sendal mereka lupa. Baik, masuk waktu. Kok cepat sekali sih? Ya, silakan azan dulu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Masyarul muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat pertama ini
mengingatkan kita kalau seandainya kita melihat keagungan ciptaannya dengan aturannya yang sangat rapi, yang sistemnya sangat teratur, tentu Allah SWT lebih kuasa lagi membuat aturan-aturan syar'i yang lebih bijak, karena dia alim, yang lebih mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Wallahu alimul hakim. Bukankah kita ketika akan membuat sebuah aturan dan undang-undang, sekarang misalnya DPR mengkaji draft undang-undang atau rancangan undang-undang tentang apa misalnya? Tentang bolehnya poligami, Masya Allah. Hah? Atau ketenaga kerjaan? Oke, baik. Kalau betul-betul ingin profesional dan betul-betul lahir peraturan dan perundang-undangan yang utuh dan paripurna, dihadirkan para pakar dan ahli, ya tak? Diadakan para pakar dan ahli, diadakan kajian akademis, diadakan studi kelayakan, diadakan segala halnya. Makanya banyak PT-nya buat undang-undang tuh, banyak anggarannya. Iya, sebab ya mereka harus rapat dalam waktu yang panjang, dibahas dengan serius. Akhirnya lahirlah sebuah perundang-undangan, ya tak? Ya, yang penuh dengan kekurangan, karena manusia memang sangat kurang. Nah, kenapa untuk mengatur urusan kita, aturan yang dibuat untuk kita, untuk kenyamanan dan keadilan di antara kita, kita tidak percayakan ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalagi secara empiris, secara kajian akademis, secara ilmu fakta dan data, tidak pernah terjadi keadilan yang sesungguhnya kecuali di bawah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah terjadi kesuksesan atau pembangunan ekonomi yang begitu mapan, pertumbuhan yang tinggi, keadilan berekonomi, kecuali dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah terjadi hasil pendidikan yang membuat masyarakatnya saling menghormati, saling mendukung, saling menolong, kecuali dengan syariat Islam. Dan tidak ada umat manusia merasa paling nyaman dalam pemerintahan sepanjang zaman kecuali dalam pemerintahan Islam. Nah, kenapa umat Islam sendiri tidak yakin dengan ini? Berarti perlu lagi untuk duduk sendiri, duduk berdua, duduk bersama, memikirkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita percaya dengan sistem yang Allah ciptakan dalam bumi ini, di dunia ini, tentu kita lebih percaya kepadanya dengan sistem dan aturan yang dia sebutkan. Inilah makna tafakkaru. Kemudian kalian berpikir supaya nampak hasilnya. Kalau seandainya tidak membawa kepada ini, berarti kita belum berakal. Sebab orang-orang kafir itu nanti di akhirat, orang kafir itu berpikir dan cerdas, tetapi mereka tidak berakal. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andainya kami dulu mau mendengar dan mau berakal dan berpikir, kami tak akan masuk ke dalam azab neraka yang menyala-nyala. Ini penyesalan mereka. Mereka ngaku nanti. Ini perkataan mereka nanti di akhirat. Orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita sampai termasuk pula seperti itu. Sudah kita akui terbit matahari di timur, mana timur? Sana. Kemudian tenggelam di barat. Taib. Tidak bisa ada yang merubahnya dari utara dan
selatan, biar sekali-kali orang utara, kutub utara dapat sinar matahari lebih dulu, nih orang timur terus yang dapat, ya. Kemudian sunsetnya nanti kenapa di barat terus? Harusnya sekali-kali orang selatan. Tidak bisa. Ini Allah yang ngaturnya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kenapa kita tidak biarkan Allah mengatur ya tentang pernikahan kita? Kenapa kita tidak mau menyerah dengan aturan Allah yang membagi harta benda warisan kita? Kenapa kita tidak biarkan Allah mengatur pendidikan kita bagaimana yang sebaiknya? Berarti kita belum termasuk yang berpikir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sebab berpikir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Langit Allah sebut samawat 7. Ard di sini mufrad karena memang bumi ini kecil. Bumi ini kecil dibanding langit. Langit di mana? Di atas bumi atau bumi di atas langit? Hah? Di atas bumi. Tidak masalah yang besar di atas yang kecil, kan tidak ada masalah. Tidak selamanya yang di bawah lebih besar daripada yang di atas. Ini kadang-kadang kawan-kawan kita tidak mau, kalau seandainya Allah di atas aras, berarti aras harus lebih besar pada Allah lebih besar. Tidak masalah kawan, yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Lihat aja payung, tangkainya mana lebih besar dari payungnya? Hah? Gitu aja kok payah ya kaum muslim. Logika yang sederhana begini kok bikin susah kita jadinya. Jadi tidak selamanya yang di atas lebih kecil dari yang di bawah. Sah-sah saja yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, kecuali antum kiaskan Allah dengan makhluknya. Untuk kiaskan arasnya, singgasananya Allah dengan singgasana raja dunia ini. Makanya ini adalah qiyas ma'al fariq, qiyas yang berbeda. Mengkiaskan laki-laki dan perempuan tidak boleh kan, apalagi mengkiaskan makhluk dengan Khalik. Ini adalah kesalahan ilmiah yang sangat fatal, sehingga punya natijah yang sangat fatal dan batal. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada berbedanya, bergantinya siang dan malam. Berbeda siang dan malam. Jadi banyak tanda pada siang dan malam ini. Siang dan malam, pertama datangnya bergantian. Yang kedua, kadang bagian malam masuk ke bagian siang kadang bagian masuk ke bagian malam. Di mana sekali-sekali waktu malam jadi waktu siang. Artinya ada malam lebih panjang di suatu musim, siang lebih pendek, dan ada kalanya siang lebih pendek, malam lebih panjang. Kalau musim dingin misalnya, malam lebih panjang, pas tidur lama. Ya, kalau di musim panas siangnya pendek, panjang. Terbalik ya. Enggak, di musim dingin siangnya pendek, makanya bekerjanya dikit, tidurnya tidur malamnya banyak. Lah lolok musim dingin tu jago lo jual subuh lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, bagi para penikmat salat malam di musim dingin sangat ini, dan bagi yang penikmat puasa juga siangnya pendek. Dan ada kalanya siang di musim panas lebih panjang daripada siang di musim dingin. Makanya orang banyak tidur siang di musim panas. Allah musta'an. Dan ada yang seperti kita, jaraknya sedikit, tidak banyak. Misalnya maghrib paling maju nanti jam 6:10 ya, 6:10. Subuh paling mundur jam 5 kurang seperempat atau lebih, 5 kurang 10 lah, kurang 8 menit, dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian siang dan malam ini, ya, siang dan malam. Siang itu bagaimanapun kita kalau masih sehat, ndak tidur banyak, ndak enak kita tidur siang kalau masih sehat ya. Tapi kalau malam enak tidur panjang. Siang tuh tidur banyak pasti tidak menyehatkan, pasti tidak
menyehatkan. Tapi antum kalau tidur malam cukup, ya berapa cukup tidur antum? Minimal 8 jam ya. Nah, ya tergantung kebutuhan. Kebutuhan tidur kita tidak sama. Ada yang 2 jam cukup baginya, ada yang 20 jam tidak cukup. Tidak cukup baginya. Iya. Kalau saya ukuran rata-rata ya sepertiga lah. Artinya 4 jam itu ukuran normalnya. 4 jam alhamdulillah itu udah otomatis terbangun. Cuman kalau ditambah lagi tambah 4 jam lagi. Itu aja tergantung. Nah, tapi kalau 4 jam otomatis bangun. Kalau tidur 10 jam 2 bangun. 11 jam 3. Tergantung saya lagi memanfaatkan atau tidak, atau bismillah lagi, bismillah amutu ayah lagi. Ini lain lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidur itu tidak ada tidak ada batasnya. Tergantung kebutuhan, tapi barangkali batas maksimal yang dikatakan oleh dokter dulu yaitu 8, itu maksimal, bukan minimal. Dulu bilang minimal tidur kita 8 jam sehari. Ini tidak boleh ini. Karena banyak orang yang tidurnya 2 jam sehari, masya Allah, sehat wal afiat. Tapi banyak yang tidurnya 12 jam sehari, sakit-sakitan. Berarti tidak sehat tidur banyak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka tidur malam itu waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu subat. Subat itu di waktu malam. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Makanya kalau malam ancak-ancak nampak uang. Iya, mana majawik ada bintang di muka lah. Kalau malam ancak. Makanya kenapa orang bikin maksiat di waktu malamnya ancak nampak malam, apalagi terang-terang temarang, remang. Maka disebutlah tempat remang. Memang tak nampak bu orang, ancak nampaknya. Makanya orang banyak maksiat di waktu malam. Maka siapa yang tak nak bikin maksiat, jangan keluar, khususnya kaum wanita di waktu malam. Makanya orang dulu celako gadi pulang sonjo, celako bujang konja, sebaca lagi pulang sonjo. Kini lah pulang tengah malam, itu orang baik-baik juga masih. Orang baik. Apa itu ndak subuh pulang? Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi malam itu tidurnya sehat. Kalau siang berlebihan tidak sehat. Taib, la ayatin li ulil albab. Menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir atau orang yang berakal. Jadi kalau tidak menjadi tanda bagi kita, berarti kita belum berakal, baru berpikir. Kita cerdas. Orang-orang kafir bisa lebih cerdas dari orang muslim sebagiannya. Cuman mereka tidak menjadikan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka hanya berpikir dan cerdas secara intelijensia, tetapi tidak menggunakan akalnya yang sehat. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha. Di sinilah ulama kita membedakan antara berakal dengan berpikir, antara berakal dengan cerdas. Orang bisa saja cerdas tapi tidak menggunakan akalnya. Berdasarkan Al-Quran tadi, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya qalb tapi tidak menggunakannya berakal. Tidak berakal. Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andainya kami mau mendengar dan mau berakal, kami tidak termasuk orang yang masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi orang kafir belum berakal, baru cerdas dan berpikir. Babona lainnya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, ini bahasa Al-Qur'anul Karim. Jadi orang berakal itu cirinya apa? Ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang senantiasa berpikirnya melahirkan zikir.
kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan ketika berbaring. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam adalah sayyidul uqala, beliau adalah selalu berzikir dalam segala keadaan, seperti hadis sahih dan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bahwa dia berkata, kana Nabi SAW yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi SAW selalu berzikir dalam segala masa dan kesempatan. Nak berdiri sambil duduk sambil berbaring. Nah, ini ciri khasnya orang berakal. Karena orang berakal itu, orang yang cerdas, yang benarnya itu adalah orang yang beramal untuk setelah mati. Maka tidak ada sebenarnya waktu untuk kita bicara yang kosong, bicara lagu, bicara lahu yang tidak berguna kalau kita orang yang senantiasa berzikir. Maka sekarang pilih, zikirkah atau banyak bersendaguro yang tidak ada manfaatnya. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan berkata, ini natijahnya orang berakal itu, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah engkau tidak ciptakan ini sia-sia, faqina subhanaka maha suci engkau, faqina ada benar dan jauhkan kami dari azab neraka. Dalam surah Ali Imran 191. Kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta-onta itu diciptakan. Ya, kalau bukan sempit, kenapa dimulai dengan onta dulu padahal lebih besar ciptaan langit dan bumi? Sebab di onta itu sendiri, onta pertama mereka selalu bergelut dengan onta, karena itulah transportasi mereka, andalan mereka. Di padang pasir onta itu lebih diandalkan daripada kuda. Sebab onta punya keistimewaan ada alat stabilizernya. Terus stabilizer di jalan-jalan yang berlubang itu, ya lebih tidak tahu lubang lah kalau pakai onta. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian onta banyak keistimewaan, tahan untuk tidak minum lebih kurang 8 hari. Bisa tidak minum, tidak makan 8 hari. Awak tadinya 8 jam juga kan? Jadi tuan kodok makannya dia bisa tahan karena dia punya penyimpanan. Kemudian makanannya berduri. Kemudian dia tahan dengan badai padang pasir. Jadi tidak perlu pakai kacamata anti silau, tidak perlu. Dia punya 2 lapis kelopak mata, ada kelopak mata biasa dan ada kelopak mata transparan. Sudah ada kacamata anti badainya sekali. Subhanallah. Kemudian kalau ada jalan yang labil, dia bisa mendeteksi itu dengan stabilizernya dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat, makanya dimulai dengan kenapa mereka tidak perhatikan onta bagaimana diciptakan. Ya, Allah siapkan untuk transportasi di padang pasir. Ya, karena itu alat yang paling canggih pada waktu itu, alat transportasi yang paling canggih pada waktu itu. Kalau kita sekarang, maka kenapa kalian tidak perhatikan pesawat jet bagaimana diterbangkan, bisa bawa tabang. Terus dia ride bersaudara misalnya kan, ride naik ini kada nawonyo le, kalau mati dia berarti tidak berkuasa dia, berarti yang berkuasa adalah yang penciptanya. Itu pun hasil nyontek itu, mereka nyontek sistem aerodinamik yang ada pada aerodinamis yang ada pada burung. Burung siapa yang ciptakan? Makanya kan tidak ada ongge di sini burung. Ada bisa ongge gini? Tidak ada. Ongge basi, ongge basi habis baterai jatuh. Jadi tidak bisa. Sampai segini, lalatnya tidak ada yang bisa kan? Kelangau tak ada yang bisa. Allah musta'an. Makanya Allah tak malu dia menciptakan percontohan, permisalan langau, dan bahkan yang lebih kecil daripada itu tungau. Nah, ya kan? Sudah itu boleh. Wak kau. Baik. Kalau hanya nak tantu wak kau. Baiklah kalau ambil wak kau nya. Kalau berkada, itu banyak wak kau.
Jadi kalau banyak kau banyak nan banyak nama kode situ. Tak kode dah kode. Nah, bakoreng kata abang ni. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa ila sama afwan apa yang ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Kemudian ke langit. Kenapa mereka tak perhatikan? Kenapa langit? Dalam perjalanannya orang Arab selalu melihat ke langit. Di sana akan terlihat tanda-tanda bintang-bintang yang akan menunjukkan arah perjalanan mereka di waktu malam. Nah. Kemudian wa ila as-sama'i wa ila al-jibali kaifa nusibat, kepada gunung-gunung bagaimana Allah pancangkan, wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan ke bumi bagaimana Allah hamparkan. Fadzakir innama anta muzakkir, kamu sebenarnya Muhammad tinggal mengingatkan mereka. Mereka sebenarnya sudah melihat tapi belum ada yang ingatkan. Sama sekarang kaum muslimin, kalau kita tanya kepada orang-orang yang berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, tanya siapa ciptakan langit? Allah. Ciptakan bumi? Allah. Yang ciptakan yang kamu sembah itu siapa? Allah. Kenapa dia minta kepadanya? Allah suruh minta langsung kepadanya. Tidak ada yang mengingatkan itu. Bahkan ada yang sengaja menciptakannya sebagai tempat wisata religius, dibangun dengan dana miliaran kadang, sebab PAD yang dihasilkan juga miliaran. Jadi kuburan-kuburan Masya Allah yang dikeramat-keramat itu banyak piti. Kalau Khomeini itu jangan kau tanggung, kena banyak piti wong lah, jutaan bahkan miliaran dolar dalam satu tahun. Tak mungkin dihalangi dulu tuh. Tak mungkin. Makanya jangan jadikan kuburan sebagai tempat bisnis. Akhirnya ada sebuah kuburan di Jakarta mahal sakapling. Dia apa? Sebab osok Serago doang situ, wang yo kayu tu. Ada sampai sakapling 5 miliar ke kuburan situ. Cina kubur situ dan Cina dah. Nah, kau nak pitin tak juga kan so itu dah cak tinggal tu rumah. Nah, ya. Tapi begitulah orang-orang kaya yang tidak berilmu, yang tidak beriman, yang tak paham. Akhirnya disuruh impak ke masjid 5,000 tolak dia. Tapi tu balik kubur tentu apa 5 miliar tolak dia. Itulah untungnya alhamdulillah kita diberikan hidayah ini. Jadi ada gunanya kalau berharta, ada gunanya. Punya kekuatan ada gunanya, punya power ada kegunaannya, punya kuasa ada gunanya, punya nama baik ada gunanya, ketokohan ada gunanya untuk berkhidmat pada agama, bangsa dan negara. Bahkan berkhidmat untuk bangsa negara pun jadi pahala bagi kita. Jadi pahala. Allah musta'an. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah juga berfirman dalam surah Muhammad ayat 10, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, apakah mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi sehingga bisa mereka melihat bagaimana akibat pekerjaan orang-orang yang sebelum mereka. Ini juga jadi tanda bagi kita untuk bisa menjadi mengambil natijah bagaimana subhanallah Allah SWT berkuasa atas kita, sehingga dengan demikian akhirnya kita akan menggambleng diri kita, memaksa diri kita, mendidik diri kita untuk istiqamah di atas jalan Allah SWT, karena tidak ada jalan lain bagi kita kecuali itu. Barangkali sampai di sini malam ini. Ini ada banyak pertanyaan. Dia kalau dijawab nanti takut tuan-tuan sudah kelelahan nampaknya. Kita undur ya pada pertemuan yang akan datang. Tolong disimpan dulu. Ya mudah-mudahan nanti bisa. Yang bertanya harus hadir lagi besok. InsyaAllah ta'ala. Mohon maaf ya karena banyak kegiatan juga yang harus diurus. Saya mohon maaf tak bisa jawab pada hari ini. Mudah-mudahan jawab pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.